dan suara yang lirih, yang lembut. Jadi nggak boleh keras-keras. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita khawatir berdoa keras-keras itu melampaui batas. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dengan merendah dan dalam keadaan takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara. Tanpa mengeraskan suara. Ini ada berzikir. Bil guduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun petang, wala takun minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam ayat kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah jelaskan penyebutan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, suara yang lembut, pelan, tidak keras. Dan jemaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, para sahabat pernah berzikir secara keras. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, tad'una sami'an basiran qariba." Kasihani diri kalian sendiri, karena sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil yang tuli serta yang jauh. Sesungguhnya yang kalian panggil itu maha mendengar, maha melihat, lagi maha dekat. Jadi dilarang oleh Nabi SAW ketika para sahabat bersuara keras. Walaupun jemaah sekalian, ada tempat-tempat khusus yang dianjurkan keras. Contohnya apa? Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dianjurkan keras. Tapi keras di sini bukan berarti berteriak-teriak. Begitu pula talbiyah dianjurkan juga bersuara keras bagi laki-laki. Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dan talbiyah hanya dianjurkan bersuara keras bagi kaum laki-laki saja. Iya. Kemudian yang ke-15, zikir dan doa berjamaah. Tadi kita sebutkan fatwa lajnah daimah, al-adhkar awis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan. Berzikir atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Iqbas salatil mafruḍah atau iqbas salati faridatan atau nafilatan, setelah solat, baik solat wajib atau solat sunnah, atau baina rakaati tarawih, atau di antara rakaat tarawih, bid'atun muhdatsah, termasuk bid'ah yang diada-adakan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ada'u hadza dzikri jama'atan bid'atun. Berzikir dengan cara berjamaah adalah bid'ah. Maksudnya dengan cara seperti membuat sebuah kor, atau ada yang pimpin lalu diikuti oleh jamaah. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuhu lam yakunu yaf'aluna dzalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan zikir seperti itu. Tidak pernah berzikir seperti itu. Berzikir berjamaah. Nabi SAW memimpin zikir lalu diikuti oleh para sahabat, tidak pernah. Tidak habis solat 5 waktu, tidak habis solat sunnah, tidak habis solat tarawih atau di antara solat tarawih. Bal kullun yadhkuru ala nafsih. Akan tetapi setiap mereka berzikir sendiri, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Lakinnahum yajharun, namun mereka juga mengeraskan zikir di tempat-tempat yang dianjurkan dikeraskan, seperti talbiyah dan takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Jemaah sekalian, adapun doa berjamaah. Doa berjamaah, satu berdoa lalu diaminkan oleh banyak orang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini boleh, namun jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan.
Kalau kadang-kadang saja boleh. Kalau kadang-kadang saja boleh. Tapi kalau dirutinkan setiap habis sholat, setiap habis acara, dilakukan doa bersama, ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian yang ke-16, termasuk kesalahan, meninggalkan imam sebelum imam selesai. Misalkan imam sholat tarawih 20 sampai witir 23, baru 8 kita sudah tinggal. Ini salah. Ini tidak tepat. Atau imam sholatnya 13 bersama witir, kita hanya 8 lalu kita tinggal dengan alasan mau witir di akhir malam. Ini salah. Kenapa salah? Karena dalam hadis At-Tirmidzi dari dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam penuh. Dituliskan untuknya sholat semalam penuh. Jadi jemaah sekalian, rugi sekali kita. Kalau kita tinggalkan imam sebelum imam selesai, kita tidak dapat pahala sholat semalam penuh. Subhanallah, kita cuma sholat mungkin setengah jam, tapi pahalanya seperti sholat sepanjang malam, dengan syarat kita tidak pergi sebelum imam selesai. Bagaimana kalau diganti imamnya? Tetap kita nggak akan dapat pahala sampai kita teruskan bersama imam pengganti. Kenapa? Karena imam pengganti pada hakikatnya adalah wakil daripada imam sebelumnya. Jadi tetap harus kita ikuti supaya kita dapat pahala sholat sepanjang malam. Maka apabila imam witir, kita pun ikut witir. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita masih pingin sholat malam? Kalau kita bangun di waktu malam, kita masih pingin sholat malam, padahal kita sudah sholat witir, maka boleh, tidak masalah. Karena sholat malam itu tidak ada batasannya. Yang dilarang itu adalah witir 2 kali. Jadi kalau kita sudah witir, jangan sholat witir lagi. Kita mau sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa sholat witir lagi, tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Lalu bagaimana dengan hadis? Ij'alu min akhiri salatikum fil lail witran. Jadi